Pemeriksaan ketajaman penglihatan bedside. Pemeriksa melakukan pengamatan atau inspeksi untuk mendeteksi adanya kelainan pada mata bagian luar, seperti kekeruhan pada lensa, jaringan parut atau kekeruhan pada kornea, serta adanya peradangan pada mata. Kemudian, pasien diminta menutup salah satu mata dengan tangan atau dengan penutup mata. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan atau tanpa kacamata atau lensa kontak. Pemeriksa berdiri pada jarak 1 meter, kemudian pasien diminta untuk menyebutkan jumlah jari pemeriksa. Apabila pasien dapat menyebutkan dengan benar, maka pemeriksa mundur ke jarak 2 meter. Apabila pasien dapat menyebutkan dengan benar, maka pemeriksa mundur lagi ke jarak 3 meter. Pemeriksaan yang sama dilakukan pada mata lainnya. Jika pasien tidak dapat menyebutkan jumlah jari pemeriksa pada jarak 1 meter, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan melihat lambaian tangan pemeriksa. Jika pasien tidak dapat melihat lambaian tangan pemeriksa, pemeriksaan visus dilakukan dengan meminta pasien melihat ada tidaknya cahaya yang berasal dari penlight pemeriksa. Pemeriksaan yang sama dilakukan pada mata lainnya. Pemeriksaan penglihatan warna. Pasien diminta untuk menutup salah satu mata, kemudian pasien diminta untuk menyebutkan warna objek yang diberikan oleh pemeriksa. Pemeriksaan yang sama dilakukan pada mata lainnya. Pemeriksaan fundus mata dengan oftalmoskop direct. Ruangan pemeriksaan diredupkan atau digelapkan. Pemeriksaan dapat dilakukan pada keadaan pasien duduk atau berbaring. Pada keadaan tertentu, dapat digunakan midriatikum, namun perhatikan kontraindikasi dan efek samping. Pemeriksa mendekatkan salah satu matanya ke oftalmoskop, mata kanan pemeriksa untuk memeriksa mata kanan pasien,
dan mata kiri pemeriksa untuk memeriksa mata kiri pasien. Pada jarak sekitar 30 cm dari mata pasien, pemeriksa dapat memulai mengevaluasi fundus mata dengan mengarahkan oftalmoskop ke pupil pasien dan melihat adanya red reflex. Pemeriksa mendekatkan oftalmoskop ke mata pasien sehingga wajah pemeriksa berada dekat dengan wajah pasien. Pasien diminta untuk bernafas seperti biasa dan boleh mengedipkan matanya, tetapi dianjurkan untuk tidak melirik. Pemeriksa dapat mengatur kekuatan dioptri lensa oftalmoskop untuk mendapatkan gambaran fundus mata yang lebih jelas dan terfokus. Pemeriksa mengidentifikasi pembuluh darah retina, kemudian menelusurinya ke arah nasal hingga menemukan diskus optikus atau papil. Pemeriksa mengevaluasi keadaan fundus mata di seluruh sisi sejauh mungkin dan menilai pembuluh darah retina, makula, dan gambaran retina lainnya. Pemeriksaan yang sama dilakukan pada mata lainnya. Pemeriksaan pupil. Pemeriksa melakukan inspeksi terhadap bentuk, posisi, kesimetrisan, dan ukuran pupil pasien. Kemudian, pemeriksaan refleks cahaya langsung. Pasien diminta melihat jauh ke depan. Pemeriksa menyorotkan cahaya ke arah pupil dan mengamati perubahan diameter pupil yang terjadi. Pemeriksaan refleks cahaya tidak langsung. Pemeriksa mengamati perubahan diameter pupil pada mata yang tidak disorot cahaya ketika mata lainnya masih mendapat sorotan cahaya langsung. Pemeriksaan refleks akomodasi. Pemeriksa menggerakkan jari telunjuknya dari jarak yang agak jauh dari wajah pasien, mendekat ke arah wajah pasien. Pasien diminta mengikuti gerakan jari pemeriksa tersebut. Perhatikan perubahan ukuran pupil yang terjadi. Respons normal, pupil akan miosis. Pemeriksaan kelopak mata dan gerakan bola mata. Pemeriksa menilai lebar celah mata atau visura palpebralis kanan dan kiri. Kemudian, pasien diminta untuk melakukan gerakan menutup dan membuka mata tanpa disertai tahanan dan pemeriksa mengamati ada tidaknya ptosis selama pemeriksaan. Berikutnya, pemeriksa melakukan inspeksi posisi bola mata. Perhatikan apakah kedudukan bola mata simetris. Setelah itu, pasien diminta untuk mengikuti gerakan jari pemeriksa yang digerakkan mengikuti bentuk huruf H, serta ke arah atas dan ke bawah. Pemeriksa mengamati ada tidaknya hambatan gerakan bola mata selama pasien mengikuti gerakan jari pemeriksa. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan konvergensi. Pemeriksa menggerakkan jari telunjuknya dari jarak yang agak jauh dari wajah pasien, kemudian mendekat ke arah wajah pasien. Pasien diminta untuk mengikuti gerakan jari pemeriksa. Perhatikan gerakan konvergensi kedua mata pasien.